semua, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Guru Yuni, guru kelas 2B SD Saraswati Sukawati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan ceria di rumah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 2, namun sudah ke subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Nah, muatan yang akan kita pelajari hari ini yaitu PPKN. Materinya tentang aturan bermain di rumah teman. Nah, Ibu Guru mau tanya dulu nih, apakah anak-anak pernah pergi bermain ke rumah teman? Pasti pernah dong. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang aturan di rumah kita sendiri. Nah, ternyata aturan di setiap rumah itu berbeda-beda, namun mungkin ada beberapa yang sama. Nah, ketika anak-anak bermain ke rumah teman, tentu di rumah teman kalian juga ada aturan yang harus kalian patuhi. Namun, perlu kalian ingat, sebelum kalian bermain ke rumah teman, kalian harus minta izin dulu ya dengan orang tua. Nah, kenapa kita harus minta izin dulu dengan orang tua? Ya, benar sekali, supaya orang tua kita tidak bingung mencari kita. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja, tidak hanya di rumah. Dimanapun kalian berada, kalian harus tertib mengikuti peraturan yang ada. Misalnya, saat bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Lalu, apa saja contoh aturan bermain di rumah teman? Aturan bermain di rumah teman. Yang pertama adalah mengucapkan salam ketika sampai di rumah teman. Nah, ketika kalian sampai di depan rumah teman kalian, yang pertama kalian bisa mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam. Misalkan salamnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum, atau salam-salam yang lainnya. Kemudian kalian bisa memanggil nama teman kalian. Yang kedua adalah meminta izin sebelum meminjam mainan. Nah, di rumah teman kalian itu mungkin saja ada banyak permainan dan kalian ingin memainkannya. Ingat ya, sebelum kalian menggunakan mainan tersebut, minta izin dulu dengan teman kalian. Nah, aturan yang ketiga yaitu tidak curang saat bermain. Nah, perbuatan yang curang ini adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, saat bermain, kalian tidak boleh curang ya. Kalian harus bermain secara sportif. Kalah menang dalam permainan itu adalah hal yang biasa. Yang penting, kalian harus bermain dengan hati yang jujur. Kemudian, aturan yang keempat, yaitu merapikan mainan jika sudah selesai bermain. Ingat ya, saat kalian ke sana mainannya dalam keadaan rapi. Maka ketika kalian hendak pulang atau ketika kalian sudah selesai bermain, kalian harus merapikan mainan yang sudah kalian gunakan. Dan yang kelima, yaitu tidak boleh masuk ke kamar teman tanpa izin. Ingat ya, kamar teman kalian itu adalah kamar pribadinya. Jadi kalian tidak boleh masuk sembarangan ke kamar teman kalian tanpa seizin dari teman kalian. Kemudian, aturan bermain di rumah teman yang keenam yaitu jangan sampai lupa waktu. Jangan bermain di rumah teman dari pagi sampai sore ya, sampai kalian lupa waktu. Ingat, kalian harus pulang untuk makan siang, untuk mandi, atau untuk mengerjakan tugas. Jadi jangan gunakan waktu kalian untuk bermain seharian. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh memakan atau meminum sesuatu tanpa izin dari teman atau orang tuanya. Nah, ketika kalian menemukan makanan atau minuman di rumah teman kalian, kalian tidak boleh memakannya langsung ya. Jadi kalian harus minta izin dulu. Itu namanya sopan santun. Kemudian yang kedelapan, meminta maaf apabila kalian melakukan kesalahan. Nah, setiap kalian melakukan kesalahan tentu harus minta maaf ya. Misalkan ketika kalian berada di rumah teman tidak sengaja merusak mainan teman kalian. Nah, jangan malu untuk meminta maaf. Dan ingat, jangan mengulangi kesalahan yang sama.
Kemudian aturan yang ke-9 yaitu mengucapkan terima kasih setelah selesai bermain. Kalian bisa mengucapkan terima kasih kepada teman ataupun kepada orang tua teman kalian yang sudah mengizinkan kalian untuk bermain di rumah mereka. Dan aturan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu berpamitan kepada orang tua teman sebelum kalian pulang ke rumah. Ingat ya, ketika datang kalian mengucapkan salam, dan ketika pulang kalian juga harus berpamitan kepada teman ataupun orang tua teman kalian. Nah, aturan bermain di rumah teman ini masih banyak ya anak-anak. Kalian bisa membaca-baca di bukunya ya. Nah, sampai di sana sudah paham? Nah, Ibu Guru lanjutkan materinya. Nah, aturan ini memiliki manfaat. Aturan dibuat agar tercipta suasana yang damai. Nah, tidak taat kepada peraturan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi yang rugi itu bukan kamu saja, orang lain pun juga rugi jika kamu tidak taat dengan aturan. Nah, dengan adanya aturan ini, hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan manfaat dari aturan. Ibu Guru contohkan. Nah, gambar apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar dari gotong royong membersihkan lingkungan rumah dengan seluruh anggota keluarga. Nah, apa sih manfaatnya ketika kalian membersihkan rumah? Nah, manfaat ketika kalian membersihkan rumah yang pertama adalah rumah kalian tentu menjadi bersih dan rapi. Dan yang kedua, dapat membuat kita terhindar dari penyakit. Ketika rumah kalian bersih dan rapi, tentu kuman dan bakteri juga tidak akan betah tinggal di rumah kalian. Karena bakteri dan kuman ataupun virus itu suka tinggal di rumah yang kotor. Jadi ingat ya, aturan di rumah adalah menjaga kebersihan. Dan menjaga kebersihan di rumah banyak memiliki manfaat. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar di mana semua benda-benda itu tersusun rapi sesuai dengan wadahnya. Nah, seringkali mungkin kalian ditegur oleh orang tua kalian karena menaruh benda tidak sesuai dengan tempatnya. Kalian tahu nggak apa sih manfaat ketika menaruh benda sesuai dengan tempatnya? Nah, manfaatnya yang pertama adalah membuat benda-benda tersebut menjadi tertata dengan rapi. Misalkan sepatu ditaruh di raknya, kemudian baju kalian gantung di lemari. Kemudian peralatan-peralatan yang kecil kalian masukkan ke dalam kotak. Jadi ketika kalian menaruh sesuai dengan wadahnya, maka benda-benda itu akan tertata dengan rapi. Kemudian yang kedua, ketika kalian mencari benda-benda tersebut, maka kalian akan mudah mencari benda tersebut. Jadi tidak kesulitan. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang materinya? Jadi kita sudah belajar tentang aturan di rumah teman dan juga sudah belajar manfaat dari aturan tersebut. Nah, sekarang kerjakanlah tugas yang Ibu Guru berikan. Tetap semangat ya. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.